أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون، إخواني رحمني ورحمكم الله. Mengawali pertemuan kita yang mulia ini, kita bertemu di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari yang lainnya. Dan kita juga masih berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu kita masih berada di bulan Syawal. Kita masih saat ini berada di 21 Syawal 1444 Hijriah. Khatib mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita awali pertemuan kita yang mulia ini dengan senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak mengucapkan di lisan kita kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, karena begitu banyak limpahan nikmat dan karunia, taufik dan hidayah serta inayah yang masih dan terus Allah berikan kepada setiap diri kita masing-masing hingga sampai pada saat sekarang ini. Betapa banyak nikmat tersebut yang ada di dalam diri kita, yang tentunya tak dapat kita menghitung seluruh nikmat yang Allah berikan itu. Di antaranya ialah nikmat iman dan Islam yang masih kita rasakan. Kemudian nikmat sehat dan kesempatan, sehingga dari sekian banyaknya hamba Allah di muka bumi ini, khususnya di daerah kita ini dan khususnya di kampung kita ini, yang mana semestinya mereka berhadir, para kaum laki-laki, untuk hadir ke masjid Allah yang mulia ini, memenuhi panggilan Allah melalui suara muazzin untuk menunaikan ibadah fardu Jumat. Namun tidak dapat kita pungkiri di luaran sana, hadirin sekalian, masih banyak di antara saudara kita yang lapang waktunya, yang semestinya mereka berkesempatan hadir, namun mereka melalaikan panggilan Allah untuk datang dan melaksanakan ibadah fardu Jumat. Kalau kita lihat diri kita hari ini jamaah sekalian, kita masih dapat meringankan langkah kaki kita untuk sampai ke masjid yang mulia ini. Kita bisa mengendarai sepeda motor kita dengan mudahnya sehingga sampai di masjid yang mulia ini
ketahuilah bahwa itu semua bukan semata karena badan kita sehat hari ini, bukan semata karena fisik kita kuat, kaki kita kuat untuk melangkah, dan bukan semata kendaraan yang kita naiki mewah dan mahal harganya sehingga kita sampai ke masjid ini. Akan tetapi semua itu karena kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya iman dan hidayah yang Allah sentuhkan, yang Allah masukkan ke dalam jiwa dan hati kita, jamaah sekalian. Maka ini haruslah menjadi bagian yang senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tatahrafu illa biiznillah. Tidak akan bergerak barang sesuatu apapun kecuali atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, istri kita, anak kita dan seluruh keluarga kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di yaumil mahsyar nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya, usikum wa nafsi bitaqwallah, agar marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi dan meninggalkan segala larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa jamaah sekalian sejatinya dapat diperoleh dengan kedua cara tersebut, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan dapat berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menjalankan perintah-perintahnya, dan berkurang karena kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berbekal takwalah insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini, hingga tiba masanya nanti Allah juga memberikan kebahagiaan pada kehidupan kita akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama 1 bulan penuh kita telah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakannya amal-amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayat, sekolah kehidupan bagi kita. Sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik lagi dengan mengendalikan hawa nafsunya, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan segala amalan-amalan baik seperti tadarus, sedekah, puasa, salat sunnah dan amalan-amalan lainnya yang banyak ditunaikan di bulan Ramadan. Maka harapan dari Ramadan tersebut, selepas kepergian Ramadan, setelah Ramadan pergi meninggalkan kita semua, maka harapannya kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya, sehingga bisa tetap kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Hadirin sekalian, semua ibadah di bulan suci Ramadan yang kita lakukan tentulah harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan untuk menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus menjalin hubungan baik kepada sekalian manusia. Hubungan baik saja kepada Allah dengan menjalankan ibadah mahdhah seperti mengerjakan salat, puasa, zakat dan haji itu belum cukup atau bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutus tali silaturahim. Dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Fattakullah wa aslihu data bainikum." Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Di dalam ayat tersebut, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan kepada sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan dan persatuan di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang patut menjadi renungan bagi kita semuanya tentang kondisi seorang mukmin yang baik dalam berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala namun dirinya suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat pada saat itu. Lalu kemudian para sahabat pun menjawab, "Menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta kekayaan." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan salatnya, datang dengan puasa dan zakatnya, tetapi dia selalu mencaci maki, selalu menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan bahkan menyakiti hati dan perasaan orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka sehingga pahalanya habis. Lalu selanjutnya sebagian dosa dari setiap mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya habis pahala, dosa pun bertambah, maka dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Di dalam kisah tersebut, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia ini merupakan hal yang sangat penting. Karena pahala ibadah seseorang bisa habis lantaran dia menyakiti orang lain selama hidupnya di dunia. Bahkan dia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupi. Habis pahala, dosa pun bertambah. Itulah gambaran orang yang suka menyakiti orang lain kelak di hari kiamat nanti. Maka pada momentum Syawal ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum bulan Syawal tahun ini, maka mari kita bersama saling memaafkan, meminta maaf kepada sesama manusia, kepada mereka orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti, serta kita memberikan maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita di dalam kehidupan ini, hadirin sekalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini haruslah menjadi perhatian bagi kita semuanya sehingga tidak menjadi penghalang kita nantinya dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala.
dosa kepada Allah, maka Allah akan ampuni dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang bersungguh-sungguh serta tidak mengulangi dan melakukannya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dosa yang kita lakukan bersangkutan dengan sesama manusia, berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita selama hidup kita di dunia, maka Allah tidak akan mengampuni sebelum orang tersebut ridha dan memaafkan apa yang telah kita perbuat terhadapnya. Maka mari kita periksa, kita perbaiki di bulan Syawal ini. Barangkali masih ada hati dan perasaan orang-orang, tetangga, saudara yang kita sakiti. Maka mari pada kesempatan momentum Syawal ini kita perbaiki dengan saling memaafkan dan meminta maaf serta memberikan maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah tersakiti dan pernah menyakiti kita dalam kehidupan ini. Barangkali inilah khutbah yang singkat pada pertemuan kita yang mulia ini. Mudah-mudahan dari apa yang khatib sampaikan ada manfaat dan ada hikmah yang bisa diambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا يا الله إلى أرواح أموات صحابة أهل هذه الجماعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ومجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي غزة وفي العراق وفي يمن وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي إندونيسيا وفي كل الزمان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.